Ayo, udah mulai. Ngomong. Dari kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis pada pengujian statistik antara gel konduktif berbahan nanas dengan gel konvensional untuk elektroda EKG. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Ahmad Dari Nasir dengan NIM 124490038 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 124490041. Dan perkenalkan, nama saya Givanesia Najma Salsabila Diarose dengan NIM 124490017. Sebagai bagian dari analisis data pada penelitian ini, dilakukan serangkaian pengujian statistik untuk mengetahui pengaruh penggunaan gel konduktif berbahan kulit nanas terhadap amplitudo sinyal EKG. Pada tahap ini, fokus analisis bukan hanya pada nilai akhirnya, tapi pada pemenuhan asumsi-asumsi statistik yang diperlukan sebelum dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. Oleh karena itu, uji normalitas, uji homogenitas, serta independent sample t-test digunakan untuk memastikan bahwa metode analisis sesuai dan interpretasi hasil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rangkaian pengujian ini tidak hanya memastikan bahwa analisis dilakukan sesuai kaidah statistik, tapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas gel berbahan kulit nanas dalam meningkatkan kualitas sinyal EKG. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan gel alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melakukan metode analisis. Di sini saya akan menggunakan yang pertama uji normalitas, lalu uji homogenitas varians, dan uji independent sample t-test. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Oke, di sini yang pertama kita buat variabel terlebih dahulu. Pertama, kita buat variabel amplitude. Lalu variabel yang kedua ada kelompok. Di sini untuk tipenya kita buat string. Oke. Kita kembali ke data ini. Nah, di sini untuk datanya kita bisa ambil dari soal sini. Oke. Kita copykan saja. Kita taruh data angkanya di amplitude. Lalu untuk kelompok ini coba kita isi nanas. Lalu untuk kelompok kedua kita isi konvensional. Ini kita singkat saja. Oke, jika sudah seperti ini, pertama saya akan melakukan uji normalitas. Pertama kita pergi ke analyze, lalu ke descriptive static, lalu masuk ke explore. Di sini untuk dependencies-nya kita masukkan amplitude. Lalu untuk faktor list-nya kita masukkan kelompok. Lalu kita klik plot. Kita centang yang normality plot with test. Kita continue lalu oke.
Oke, di sini sudah terlihat untuk tabel test of normality-nya. Lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji homogenitas varian dan uji independen sampel t-test. Oke, kita kembali lagi ke analyze, lalu kita ke yang compare means, lalu kita klik yang independen sampel t-test. Oke, untuk tes variabel ya kita masukkan amplitude. Lalu untuk grouping variabel kita masukkan yang kelompok. Lalu kita klik define group. Untuk grup 1 kita masukkan nanas. Lalu untuk grup 2 kita masukkan konvensional. Oke, kita continue. Jangan lupa option kita set di 95%, lalu continue. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah terlihat untuk grup statik dan independent sample t-test serta relevant test. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini terlihat tabel uji normalitas. Pada tabel tersebut, nilai signifikansi pada gel nanas sebesar 0,998 dan pada gel konvensional 0,994. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka data ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan uji independent sample t-test dapat dilakukan. Lalu selanjutnya, pada uji independent sample t-test terdapat tabel grup statistik. Jadi secara deskriptif, amplitudo sinyal EKG dengan gel nanas itu sebesar 1,1817. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai amplitudo sinyal EKG dengan gel konvensional, yaitu sebesar 1,0083. Yang dimana artinya secara rata-rata sinyal EKG yang dihasilkan oleh gel berbasis kulis nanas lebih besar daripada sinyal EKG dengan gel konvensional. Lalu pada tabel independent sample test terlihat bahwa sinyal signifikansi sebesar 0,036, yang berarti ini lebih kecil dari 0,05. Maka nilai varians itu tidak sama atau tidak homogen. Kemudian hasil t-test yang digunakan adalah baris kedua. Dari baris itu didapat sinyal signifikan to platelet sama dengan 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Yang artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara amplitudo sinyal EKG yang menggunakan gel nanas dan dengan gel konvensional. Kemudian untuk kesimpulan dari analisis ini didapatkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Kemudian didapatkan juga uji independent t-test menunjukkan nilai signifikansi atau P sama dengan 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka dengan keadaan ini H0 ditolak. Artinya karena ada perbedaan nyata antara kedua jenis gel, dan gel nanas dianalisiskan dapat meningkatkan amplitudo sinyal EKG secara signifikan.
Penggunaan gel konduktif berbasis kulit nanas secara signifikan meningkatkan amplitudo sinyal EKG dibandingkan dengan gel konvensional. Demikian, gel nanas lebih efektif untuk transmisi sinyal daripada gel konvensional untuk transmisi sinyal pada perekaman EKG. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.